Pagi Pak Faris. Pagi Pak Dharma. Sehat Dari Pak. telepon Pak. Kemarin belum dikirim ya linknya ya? Belum Pak, aduh itu beruntun nih ada 2 minggu ini temen yang keluarga Hmm. kita meninggalkan. Jadi, ay, Oh ya. iya, Hmm. jadi udah Di Lampung. semalam aja iya, semalam aja pulang malam jadi nggak selesai itu yang di ya. Yang itu juga Oh, karena belum selesai itu opsi itunya Pak, logonya, desain iya mana? logo. Oh gitu. Bapak order di ini ya, agensi ya. Mm-mm. Belum selesai dia. Oh iya. Ya paling minggu depan pertemuan berikutnya ya, Pak ya. Gak Tapi apa-apa. enggak, kalau Nggak itu apa-apa. malingnya nanti tak kirim di grup sih paling juga apa Sabtu paling Iya, udah. iya. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting sudah masuk dalam rangkaian project Home Agenda. Fund, Pak. Udah. Agenda Home Fund. Bukan homework ya. Karena bukan homework ya betul. Karena ini itu kalau nggak diluangkan atau nggak disiapkan nggak sempat juga Pak kita Pak. Pasti. Iya. Ya, terus apa? Ya karena mungkin hari ini Pak Dharma masih merangkap banyak banyak jabatan dan fungsi, jadi eh, eh, mau tidak mau semua pekerjaan yang sebelumnya itu dihandle sendiri harus segera didefinisikan sehingga suatu saat pada ketika sudah ada kandidat yang bisa meneruskan menggantikan itu lebih mudah deliverynya Pak karena apa struktur ini kan harus berjalan mungkin saat ini masih terhandle karena masih sendiri atau masih beberapa dirangkap gitu tapi nanti tantangannya adalah kalau sudah apa sudah berjalan organisasinya rekrutmen penempatan pengembangan SDM kemudian apa modul-modul pelatihan SOP dan instruksi kerjanya, ya semuanya pasti akan direview terus. Itu menjadi sangat dinamis karena mungkin hasil evaluasinya waktu masih dipegang sendiri, optimasinya bisa 100%, begitu di delivery ke tim mungkin mereka baru bisa menyerap 60%, tapi dengan apa? Dengan panduan atau dengan dokumen yang sudah disusun sebelumnya, kita lebih mudah untuk me- mengukur dan juga mengembangkan sampai di performa ya paling tidak mendekati waktu kita yang ngerjain lah gitu. Kalau sama persis biasanya sih enggak gitu karena tetap tetap waktu dan apa ya proses itu nggak bisa bohong gitu. Tetap Hmm. butuh banyak banyak apa banyak latihan dan itu kalau dalam bahasa kita kan kita sebutnya test and measure ya. Kita uji uji dan ukur, uji dan ukur. Bukan bukan apa test and error ya. Hmm. Apa namanya trial and error Trial and kalau kita error. kita kan test and measure jadi kita tes dan kita ukur misalnya KPI udah dibuat standarnya 100% kemudian teman-teman kita tim kita kita delivery tugas itu untuk mencapai KPI 100% mungkin agak berat tapi akan dimulai misalnya dari 50% ke 60%. Nanti kalau sudah mendekati 100%, nah mungkin kita sudah punya norma yang baru. Norma ketika pekerjaan-pekerjaan ini dikerjakan oleh tim. Nah, kalau Hmm. semua norm itu sudah jadi, ya kerjaan kita selanjutnya tinggal kontrol. Gitu, Pak. Pak, itu Kalau apa namanya? gimana? Saya ini cut bentar. Itu ini kan boleh dibilang tambahan biaya dulu kali ini untuk di awal-awal kali ya, Pak ya. Nah,
Yang pengembangan ini memang tidak serta-merta langsung efektif menghasilkan, tetapi secara apa? Secara strategi itu terukur. Misalnya dari hasil profit yang kemarin Mm-mm. dialokasikan 10% atau 20% untuk pengembangan di tahun ini. Mm-mm. Nah, jadi anggaran untuk penyediaan SDM yang baru diambilkan dari anggaran pengembangan ini, Pak. Mm-mm. Nah, dan di anggaran pengembangan ini, kalau seandainya kita belum yakin dengan tim yang ada, itu tim yang ada ini justru agenda utamanya adalah merawat merawat pasar yang sudah jalan. Mm-mm. Sehingga Pak Dharma fokus untuk membangun relasi baru dan akuisisi customer baru. Kalau memang timnya ini belum memadai untuk customer acquisition. Tapi Mm-mm. kalau sudah memadai customer acquisition, berarti Pak Dharma fokusnya di maintenance yang lama, sedangkan tim baru ini atau orang baru ini disiapkan untuk mendapatkan customer-customer baru. Mm. Itu sih, Pak. Oke, oke, Pak. Itu pembagian ini memang akhirnya seperti kita waktu memulai gitu. Ya. Seperti kita waktu memulai, bedanya kalau memulai kan justru kita masih mencari pasar ya, isu pertamanya. Kalau sudah pengembangan begini kan isunya sudah beda-beda, Pak. Bisa saja apa namanya tadi karena overload atau overlap atau pasar mau digedein. Nah, tetap ada istilahnya itu kayak investasi, eh, ada tambahan investasi meskipun tidak 100% atau tidak seperti kita bisnis baru sama sekali gitu. Mm-mm. Nah, tinggal ini ya Pak, apa namanya, kayak posnya, apa namanya, pos investasinya itu mau ditempatkan di mana nih? Di bagian sistem pengembangan, sistem manajemen, atau di penambahan tim marketing, atau di penambahan tim produksi, atau di eh, pengembangan unit bisnis yang lain. Yang itu eh, tapi belum terjangkau, belum tergarap. Nah, sehingga kehadiran tim kita itu membantu untuk menjangkau pasar-pasar yang belum tergarap itu. Itu sih, Pak. Mm. Pak, ini kalau misalnya tim marketing kan lebih efektif mana? Marketing kayak sales-sales biasa itu apa? Lebih fokus ke itu, Pak. Ke mana? Ke ads-ads gitu aja kali ya? Apa bagaimana? Lebih ininya, Pak. Apa tergantung pasarnya lagi surveinya ya, Pak ya? Dari survei kemarin ya. Iya, jadi perilaku konsumen kita itu kan kita dengan survei kemarin itu kita terbantu untuk memetakan mereka itu kumpulnya di mana. Ada yang mungkin mereka memang betul-betul bebas kumpul dimanapun. Ada yang memang mereka sudah terhimpun dalam ekosistem tersendiri. Misalnya Hmm. kayak sekolah. Sekolah itu kan kalau apa di pengambilan keputusan tertinggi itu kepala sekolah itu punya namanya MKKS. MKKS itu apa ya? Kayak musyawarah koordinasi kepala sekolah apa gimana gitu. Atau intinya singkatannya MKKS, saya lupa kepanjangannya. Nah, Hmm. kalau seandainya mau menyasarnya itu B2B, ya berarti kan apa? Kalau mau masuk ke sekolah, salah satunya ya masuk ke ekosistem itu gitu. Hmm. Misalnya mereka mereka mau ngadain workshop atau seminar atau gathering membernya, kemudian Pak Dharma hadir atau eh, ya Fluxi hadir sebagai sponsor atau sebagai eh, mitra untuk memberikan penawaran-penawaran terbaik di produk-produknya Pak Dharma.
karena itu Hmm. ekosistem. Dan apa tidak sedikit proses pengambilan keputusan di sekolah itu masih sangat diwarnai oleh ekosistem ini. Misalnya kepala sekolah yang baru itu pasti bertanya dengan kepala sekolah yang lama atau teman sesama kepala sekolah terkait pengadaan-pengadaan gitu. Hmm. Yang ini referensi ini tentunya menjadi kanal sendiri sehingga kalaupun misalnya masuk ke ads entah itu di platform digital manapun ya mau di sosmed maupun di website maupun di marketplace mau masukin ads tapi jalur untuk masuk ke ekosistem ini juga penting gitu. Hmm. Karena ads ini kan sebetulnya kita kayak menebar jaringnya itu di samudra gitu. Jadi meskipun Ya. kita sudah apa namanya mencoba mengkerucutkan ini jangkauannya ke kawasan mana aja gitu. Tapi si platform yang kita gunakan itu tetap apa namanya masuknya ke akun-akun atau aset-aset digital yang dimiliki oleh komunitas digital itu secara secara terbuka sehingga kita masih perlu memfilter ulang ketika eh, ada yang konversi dari suspek ke prospek. Nah, dari prospek ke customer lebih kita filter lagi konversinya gitu. Hmm. Nah, sehingga kalau menurut saya di dua apa di dua kanal itu tetap dilakukan, kanal digital yang dilakukan, kanal apa eh, konvensional juga dilakukan. Meskipun Hmm. kanal konvensional ini mungkin secara regulasi juga sebagian sudah ada aturannya secara digital, kayak masuk SIP-lah gitu. Hmm. 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 Nah, eh, untuk yang tadi apa tim marketing ini, kalau saran saya ada dua dua jalur yang dikerjakan, yang jalur udara sama jalur darat lah ceritanya gitu. Hmm. Hmm. Jalur udara sama jalur darat. Online sama offline gitu ya. Ya, online sama offline tetap hybridnya masih kepakai. Kemudian eh, porsinya juga dibagi dua. Ada spesialis akuisisi, ada spesialis retention. Retensi. Akuisisi berarti penambahan customer baru, Hmm. retensi berarti merawat merawat customer lama. Customer Hmm. lama itu ya bisa dengan apa itu? Ya pancingan-pancingan kayak kemarin yang kita sempat obrolin itu. Hmm. Entah Hmm. itu undian, undian atau ya mereka yang pernah beli punya kupon, punya barcode, mereka di engagement dengan undian-undian hadiah. Ya itu nggak ada masalah. Tapi dua jalur ini penting untuk dimiliki. Akuisisi sama retention. Hmm. Waktu kita sangat terbatas. Jadi Ya. apa? Kalau mengandalkan jam kerja yang hanya 8 jam atau 9 jam atau 7 jam, jangkauannya sangat sedikit. Tapi kalau kita split mana yang baru dan mana yang lama, mungkin lebih menjangkau. Oke, oke, Pak. Oke. Eh, kemarin kita sudah sampai akhir, Pak ya. Sebetulnya Man. KPI itu udah paling mentok itu. Karena itu masuk apa? Masuk pada operational profitability. Hmm. 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 Iya. Untuk KPI bisa di ini nggak Pak ya? Kita maksudnya di ini ada yang dibahas habis ini nggak Pak atau gimana? Ya, pembahasan kita di KPI ini, Pak. Karena
eh, apa ya? Kalau misalnya pertemuan kita nanti terlalu banyak apa ya tumpukan home fund yang belum selesai, ini Hmm. juga mau masuk ke tahap berikutnya juga mungkin kurang optimal ya. Jadi kenapa KPI ini menjadi ujung dari apa membangun sistem ini? Ya karena bagaimanapun ini apa namanya konsep dasarnya. If you can Itu measure dimulai dari something, kan struktur organisasi dulu kan Pak. ya Ya, betul. habis itu Kemarin job sudah desk. job desk betul. Job desk. Baru job desk itu di break lagi gitu ya Pak ya. Iya, di lagi jadi ini Itu jadi yang SOP. struktur organisasi ini bicara tentang itu ya Pak ya, apa perspektif ya. Perspektif dan bidang Kal- ini. Kalau struktur organisasi lebih ke ini ya, penyajian penyajian organisasi secara diagram. Artinya secara apa? Ya kalau mau disebut perspektif boleh, tapi intinya adalah orang kalau melihat sebuah apa organisasi itu size-nya kecil apa besar, itu cukup melihat strukturnya ini. Hmm, Apa tuh? Jadi kita kalau mau melihat mengcapture ya, mengcapture covernya. situasi perusahaan, ya mau ya bisa capture atau screenshot atau sebutannya itu ya di memotret lah, memotret situasi sederhananya Kalau organisasi buku dia itu. daftar isinya ya Pak ya. Ya betul daftar isinya. Nah struktur itu semacam itu sehingga eh, untuk analisis awal itu kita dimudahkan dengan kayak capturean tadi itu. Hmm. Ibaratnya kan gini Pak, kalau seandainya semua profesi itu dikerucutkan, itu pekerjaannya kan sebetulnya sama. Dimulai dari diagnosa, kemudian pengambilan keputusan tentang masalah, kemudian pemilihan intervensi atau pemilihan tindakan, Hmm. kemudian pelaksanaan intervensi itu. Misalnya nih, kalau di dunia medis ya, dokter itu kalau mau membantu pasien, tentu dia melakukan diagnosa dulu. Hmm. Ada Nah, flowchart-nya diagnosa, gitu ya Pak ya. nah diagnosanya itu dilakukan untuk menemukan penyakit utamanya atau penyakit yang sebenarnya. Hmm. Setelah nama penyakitnya ditegakkan, baru menyiapkan alternatif tindakan. Hmm. Alternatif tindakannya mau ditindak dengan cara apa aja nih? Mau injeksi, mau obat, apa, minum atau operasi atau amputasi dan sebagainya. Hmm. Baru setelah ditegakkan tindakannya baru dieksekusi. Katakanlah harus dioperasi, ya berarti dioperasi. Nah, Hmm. begitu pula di dunia hukum, misalnya pengacara nih, dia kan mendiagnosa dulu poin masalah hukumnya di mana, Hmm. kemudian alternatif solusinya apa aja. Hmm. Terus dia pilih mau pakai solusi yang mana. Hmm. Nah, sama di bisnis juga begitu. Kita menggunakan teknik analisis SBM yang kita bahas ini dari 1 sampai 12, itu kan untuk mendiagnosa sebetulnya eh, penyakitnya ada di bagian mana aja nih, gitu. Ih, Nah, setelah ketahuan, kita milih solusinya yang mana gitu. Misalnya kalau kita perhatikan di sini nih, nah, ini kan ada 12 nih Pak. Pak, belum share screen ya? Hah? Udah share Sudah? screen? Belum. Sudah? Apa belum kelihatan? Oh, udah. Hmm. Ya, kan kemarin kita gunakan SBM board ini sebagai alat atau tools untuk menganalisis ya perusahaan. Hmm. Nah, kalau apa? Kalau yang kemarin kita temukan itu kan
eh, apa ya, hasil analisis yang belum ketemu jawabannya atau belum belum fix jawabannya itu adalah temuan tentang survei pasar yang nomor 6 nih. Why do people choose you? Ya, Hmm. kenapa bagaimana orang-orang itu mau beli produk atau jasa kita. Hmm. Hmm. Kemudian how do you keep your customers? Itu juga belum terjawab ya. Kemudian how can you increase your revenue? Ini juga Hmm. kita belum selesaikan. Kemudian how can you manage your cost? Hmm. Nah, Ya. ini juga ini sudah sempat kita bahas tapi belum sampai detail ya. Ya. Kemudian what uh, what is your core resources? Nah, kemarin sudah sempat kita bahas. Nah, yang ke-12 nih, how do you develop your team? Ini juga belum terbahas. Jadi, memang kalau belajar di SPM ini, akhirnya kita hanya masuk ke ranah pengetahuan, Pak, kalau misalnya diskusinya cuma sampai di sini. Nah, tapi kalau mau apa, ke skill, ke skill, ya ini satu persatu kita kita selesaikan gitu. Kita selesaikan. Jadi misalnya, eh, why do people choose you? Mulai dari alasan mereka membeli, kemudian yang dulu kita sempat survei kecil-kecilan itu ya, 10 karakteristik customer itu ya. Ya. Mereka ada di mana, kerjaannya apa, punya uang berapa, kenapa mereka beli itu kita, apa yang membuat mereka senang pada saat beli. Kemudian apa yang mereka pikirkan tentang diri kita, apa yang mereka pikirkan tentang kompetitor kita. Itu kan data-data yang sebetulnya membantu kita untuk semakin mempertajam fitur apa yang paling perlu kita kuatkan dari produk dan jasa kita. Hmm. Kemudian, how do you keep your customers? Nah, ini termasuk yang tadi sempat kita singgung sebentar itu tentang CRM, Customer Relation Management. Apakah di timnya Pak Dharma sudah ada yang khusus untuk retention atau khusus untuk acquisition? Kalau sudah ada, ya tinggal dikontrol. Ya, dikontrol misalnya sehari menyapa berapa mitra, kemudian untuk acquisition-nya berarti sehari eh, menjangkau berapa mitra baru. Coba. Itu how do you keep your customers? Nah, how can you manage your cost? Ini kan eh, beberapa kali jadi isu pembahasan kita ya. Kalau nambah orang nambah cost gitu. Ya, Ya. kalau nambah orang nambah cost ya. Memang di mana-mana begitu. Tapi bagaimanapun kita meyakini bahwa setiap pengembangan mesin, ibaratnya kalau di kendaraan tuh kita mengenal ada motor 100 cc, 110 cc, 125 cc, 150 cc. Semakin besar cc-nya, maka Hmm. mestinya mesin ini bisa membawa kendaraan makin kencang gitu, Hmm. makin kencang. Nah, penambahan SDM atau penambahan tim yang masuk di kita itu sebetulnya kalau kita mau ibaratkan itu ya tadi cc-nya digedein gitu. Nah, kalau cc-nya lebih gede, mestinya lajunya semakin kencang. Betul. Nah, semakin kencang. Apalagi target akhirnya itu sudah ditentukan, misalnya menjangkau seluruh Lampung. Nah, tinggal dihitung aja kalau mau menjangkau seluruh Lampung, apakah dengan resources yang ada saat ini sudah memadai atau belum. Kalau belum memadai, nah disitulah kita perlu mengambil keputusan bahwa ya kalau mau menjangkau seluruh Lampung berarti cc-nya harus ditambah nih, gitu. Hmm. Nah, penambahan CC ini bisa macam-macam, bisa dengan nambah dengan rekrutmen, atau mempromosikan yang sudah ada, atau menjalin relasi kemitraan dengan mitra-mitra baru yang mensupport kita, atau mencari investor baru. Kan sebetulnya pilihannya banyak sekali Pak itu untuk ngedein CC-nya itu. Maka di beberapa perusahaan distributor bahkan saya melihat itu strukturnya ramping karena
banyak diisi oleh SDM dari mitra. Outsourcing maksudnya, Pak. Enggak juga, Pak. Sebutannya bukan outsourcing, karena istilahnya gini, contoh nih. Saya punya temen nih perusahaan distributor, home base-nya di Solo, tapi jangkauannya se-Indonesia. Dia Heeh. distributor consumer good. Hmm. Nah, kan setiap setiap produk mitra yang mau dijualin sama dia, itu mitranya juga menyediakan SPG atau SPB untuk perusahaan distributor ini, Pak. Hmm. Hmm. Misalnya Mayora gitu. Mayora punya banyak produk. Nah, itu eh, Mayora juga menempatkan SPB atau SPG-nya di outlet-outlet yang menjadi rantai distribusinya perusahaan distributor ini. Hmm. Hmm. Yang gaji juga Mayora sendiri gitu. Nah, tapi ketersediaan produk di situ itu tugas utamanya dari Gitu. perusahaan distributor. Iya. Hmm. Nah, sehingga secara struktur itu sangat efisien, sangat efektif, orangnya sedikit, tapi kemitraannya dengan tadi supplier, supplier yang produknya itu sangat strategik. Sampai suppliernya pun nempatin orang gitu. Nempatin Hmm. orang di perusahaan distributor ini dan digaji oleh suppliernya sendiri gitu. Otomatis kan ini Pak, sangat-sangat efisien itu. Ya, ya, ya. Nestle misalnya, Nestle itu punya beberapa produk susu ya, beberapa produk susu. Satu susu itu satu jenis susu atau satu jenis produk, dia bisa menempatkan satu orang khusus untuk in charge di perusahaan distributor. Yang tugasnya itu entah itu mengedukasi pasar atau memastikan penataan merchandising produknya di outlet-outlet yang sudah dikirimin itu sesuai dengan standar Nestle misalnya gitu. Nah, akhirnya begitu, Pak. Hmm. Nah, pilihan ini itu ada di Pak Dharma gitu. Artinya pengembangannya itu jangkauan seluruh Lampungnya itu mau dijangkaunya dengan model yang seperti apa. Nah, kalau misalnya sulit menemukan cara, ya paling mudahnya adalah membedah benchmark kita gitu. Perusahaan-perusahaan yang kita benchmark itu dia memulainya bagaimana dan merawatnya bagaimana dengan jaringannya dia gitu. Seperti yang kemarin Pak Dharma sudah sebutkan ada berapa itu 7 ya, sekitar 7. Hmm. Nah, maka di wilayah itulah yang mau kita copy gitu, mau kita model gitu Pak. Hmm. Kenapa sekelas katakanlah Unilever ya, Unilever itu mitranya kan dia bahkan nggak punya pabrik, dia nggak punya tim tim khusus pemasar yang dari internal Unilever. Semuanya kemitraan dengan apa ya tadi outsourcing ya. Hmm. Saya pernah terlibat di pelatihannya itu. Saya kira yang ngadain Unilever. Memang karyawan-karyawan yang diikutkan pelatihan itu adalah karyawan-karyawan menjualkan produk Unilever. Ternyata itu bukan karyawannya Unilever. Gitu. Karyawan mitranya Unilever. Begitu saya tanya, ya Unilever nggak punya pabrik kan nggak punya karyawan untuk penjualan gitu. Jadi semua karyawan penjualan itu berbasis kemitraan. Hmm. 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 Nah, mitra Unilever ini yang harus betul-betul handal untuk memastikan produk Unilever itu laku. Karena hasil risetnya Unilever sendiri kan Unilever kan secara base itu aslinya perusahaan riset, Pak. Hmm. Hmm. Jadi dia R&D-nya kuat sekali karena memang main bisnis utamanya ya di riset itu. Ngurusin Oh, kulit kepalanya, ngurusin kulit kepalanya 3 triliun ya waktu itu saya sempat cerita ya. Baru baru ngurusin kulit kepala. Nah, aslinya pasar whiteboard ini kan kemarin sempat dihitung sendiri tuh sama Pak Dharma. Wah, hmm. ini pasarnya sudah sekian ratus miliar nih, Hmm. gitu. Kalau nggak salah berapa kemarin, Mbak? 600 ya?
Kalau dari dana bos sih kan dia 800 delapan miliar. ratus Itu Iya, kan dana bosnya. Berarti kan kita ambil berapa lah gitu untuk pembelanjaan whiteboard. ya. Ya, artinya kan sebetulnya peluangnya sudah terlihat. Hmm, Pasarnya sudah kelihatan nih. Tinggal mau ngejar ke situ tuh lewat jalur yang mana nih gitu. Nah, hmm. kalau kita sudah stuck dengan idenya, paling mudah ya membedah Ya, metodologi yang digunakan oleh senior-senior yang sudah menggunakan itu gitu. hmm, hmm. Intinya sih saya masih itu ya, Pak, banyak banyak bedah lagi nih kayak benchmark nih karena ya ilmu sih udah dapat ya ini maksudnya Iya, belum belum ini bener Pak maksudnya belum berani bertindak banget gitu loh Pak karena ya itu tadi mungkin kurang ya untuk satu yang satu kayak survei tadi kecil-kecilan itu belum selesai terus iya, banyak ke depan ini gimana gitu loh maksudnya berani action nggak untuk nambah tim kayak gitu-gitu masih masih iya, masih di tahap itu posisinya Pak. iya. Oke, makanya eh, menurut saya yang kemarin apa belum selesai itu kita selesaikan satu persatu dulu sebelum sampai betul-betul fix keputusan akhirnya adalah nambah tim, nambah SDM. Hmm, hmm, Gitu. hmm, Karena misalnya dengan pasar 800M itu cara menjangkaunya bagaimana ya? Gitu. hmm, Terus pengambilan keputusan di mereka itu ada di pengambilan keputusan pembelanjaan 800M itu siapa nih? Gitu. hmm, hmm, Nah, karena kalau kita sudah bisa masuk ke apa partnernya itu ya bukan sesuatu yang mustahil kalau bisa nembus. Karena di dunia pendidikan itu ada juga yang sifatnya mandatori, Pak. Kayak kemarin yang dialami oleh apa itu merek laptop kemarin apa ya? Merek laptopnya Indonesia itu yang Aksio bukan. bukan Axio. Axio sudah pernah, tapi ini bukan Axio. Ini yang produk Indonesia. Hmm, hmm, hmm. Siapa Yang tuh? kemarin ada pengadaan laptop merah putih itu loh. Ya 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 ya. Zirek. Zirek, betul, Zirek. Itu Hmm, kan gimana Zirek yang apa produsen lokal bisa nembus ke regulasi yang sifatnya mandatori sehingga pengadaannya se Indonesia kan. Dia kayak apa ketiban durian gitu. hmm, hmm. Ya, tapi kan tentunya dia juga nggak serta-merta langsung seperti itu kan, Pak. Dia pasti sudah menyiapkan apa tim produksi yang sudah memadai sehingga pada saat dia dapat dapat orderan itu sudah siap juga timnya gitu. Kalau nggak kalau nggak siap ya eh, jadi bumerang gitu, jadi Benar benar. bumerang. Iya, nah sama tadi seperti halnya apa? Kalau ada pertimbangan ini kalau nambah tim berarti nambah biaya betul nambah biaya tapi tentunya biaya yang sudah kita kalkulasi untuk diproyeksikan menjadi omset baru gitu. Ya seperti itu Pak. Artinya apa yang dilakukan Zirek itu bukan suatu hal yang mustahil dilakukan oleh Fluxi gitu. Misalnya dinas pendidikan provinsinya bikin mandatori apa ke seluruh jaringan sekolah untuk pembelanjaan whiteboard semuanya pakai Fluxi asli Lampung gitu. Ya. Artinya mungkin dimulai dengan campaign tentang kebanggaan akan apa produk lokal gitu. Hmm, Kemudian apa putra daerah dan sebagainya. Gitu-gitu kadang-kadang jadi pintu masuk hmm, hmm. gitu. Cuman kan strategi-strategi itu pasti sudah pernah ada yang melakukan gitu. Ya ya. Harus banyak menggali lagi nih dari benchmarknya gitu ya Pak ya. Iya, betul. Lebih. Makanya di levelnya Pak Dharma justru ngulik-ngulik bagian ini nih menjadi pekerjaan inti gitu.
Sedangkan apa yang sifatnya Yang lain ya. apa, sifatnya teknis itu ada banyak hal yang bisa didelegasikan. Misalnya membuat digital marketing itu mungkin bangun tim digital diajarin, kemudian maintain network. Sehingga Pak Dharma ada waktu untuk ngulik tentang strategi itu, strategi yang memang nggak akan dibahas atau nggak akan dipikirkan oleh timnya Pak Dharma gitu. Iya, iya. Itu sih Pak sebetulnya yang sejak awal saya waktu kita mulai kelas pertama itu yang saya obrolin di situ. Oh, betul masih sempat gitu kalau masuk ke ranah apa teknis yang digital, apalagi sampai ke coding gitu ya. Karena Terlalu kalau kecil, sempit ya Pak ya. gimana? Terlalu sempit ya. Iya, akhirnya kan kalau kalau dihabiskan waktu untuk itu, pasti nggak sempat ngulik strategi besarnya Coca-Cola, strategi besarnya Pasti. IBM gitu, strategi besarnya Nestle gitu, karena habis waktu untuk apa? Untuk tadi Benar. coding-coding itu. Sedangkan yang meleverage bisnis ini justru di penemuan-penemuan strategi baru tadi. Ya. Gitu. Sedangkan yang sifatnya apa tadi clerical yang dilakukan berulang-ulang berarti sudah siap didelegasikan. Artinya kalau kita sudah menemukan pola pekerjaan yang bisa dilakukan berulang-ulang, berarti ada pekerjaan yang siap untuk diduplikasi ke orang lain. Karena Mhm. dengan begitu ada hal yang eh, yang bisa kita scale up, kita perbesar atau kita perbanyak. Oke, oke. Nah, munculnya SOP itu ya dari situ Pak gitu. Karena SOP itu kan sebetulnya kalau bahasa sederhana itu systemize your routine, mensistemasikan yang sudah rutin, humanize your exception, memanusiawikan sesuatu yang sifatnya pengecualian ya. Jadi kayak jam kerja itu jam berapa sampai jam berapa kan sudah rutin. Tapi Hmm. kalau sudah ada apa sesuatu yang sifatnya humanize kayak sakit, menikah, melahirkan, atau ada anggota keluarga yang meninggal, maka di exception dikasih pengecualian gitu. Nah itu apa SOP itu kan seperti itu pengertian dasarnya. Nah hal-hal yang memang pekerjaan kita yang sudah rutin, maka kita bisa delegasikan ke tim yang bisa menduplikasi pekerjaan itu. Sehingga kita bisa menemukan pekerjaan-pekerjaan baru yang memang nggak ada penggantinya, gitu. Nggak Hmm. ada penggantinya. Termasuk misalnya kayak packing. Packing itu kan sesuatu yang bisa diulang-ulang rutin gitu. Tapi untuk menemukan packing yang bagus, nah itu pekerjaannya CEO. Artinya menemukan cara packing yang lebih cepat, lebih efisien, dan Hmm. CEO. Tapi kalau sudah ketemu, diajarkan, dikerjakan berulang-ulang, sama. Betul, betul. Gitu, Pak. Makanya kursi kita ini kan ditinggiin kepalanya tuh, Pak. Benar. Karena kalau udah berat kita tinggal nyender gitu. Oke, oke, oke. Hmm. Ini tugasnya banyak ini berarti. Fun Iya, work. aslinya nggak baik. Aslinya nggak banyak. Cuman karena kemarin ada yang ketumpuk-tumpuk jadi banyak. Aduh. Jadi Ya. memang mestinya satu persatu diselesaikan sehingga sebelum sampai ke 12 itu eh, Hmm. ketika flashback ke belakang itu kita bisa menarik apa yang sudah pernah kita lakukan dan kita review, kita pertajam lagi, kita kuatkan lagi. Hmm. Hmm. Jangankan dari 12 ke 5 atau ke 6, Pak. Dari 12 ke 1 lagi pun bisa, Pak. Gitu.
Maksudnya gimana Pak? 12 ke 1. Jadi 12 itu kan sudah membahas tentang how do you develop your team, Hmm. ya kan? Kemudian flashback lagi ke nomor satu, what is the problem? Hmm. Hmm. Nah, problemnya apa? Gitu. Kalau seandainya akhirnya ditemukan bahwa problemnya itu bukan di papan tulisnya, tapi problemnya itu di sistem pengadaannya, bisa jadi apa strategi itu berubah, banyak berubahnya gitu. Karena akhirnya kita nggak lagi terikat dengan satu produk, kita terikatnya dengan proyek gitu. Ya, betul. Nah, kalau sudah begitu kan udah beda lagi Pak strateginya, termasuk timnya. Karena problem yang ditemukan ternyata yang lebih presis itu bukan problem yang berhubungan dengan produk yang kita jual. Tapi pasar punya problem yang lebih potensial untuk digarap. Hmm. Hmm. Karena yaitu driver kita itu adalah market. Jadi driver kita itu market. Kalau market sudah nggak mau, ya nggak bisa dipaksa. Tapi kalau market sudah mau, itu kita mau ngapain aja diserap. Sip, sip. Gitu, Pak. Oke, oke. Saya tuh khawatir kalau kita nambah materi lagi. Saya ada materi branding, ada materi pemilihan nama, kemasan, dan sebagainya itu ada semua, Pak. Cuman apa? eh, saya kira bukan sesuatu hal yang ada manfaatnya kalau kita hanya sebatas apa di ranah diskusi karena ya materi-materi ini pun misalnya saya kirim filenya ke Pak Dharma juga Pak Dharma bisa baca sendiri, bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Ya, Malah kalau saya kayak lebih terkesan bacain materi malah malah jadi garing yang nggak ada isinya gitu. iya. Itu udah bisa dijawab sama ChatGPT semua kalau cuma materi. Iya Pak, ChatGPT ditanya apa aja jawab. Iya, benar. Gitu. Ya, sebetulnya kayak begitu kemarin Pak Dharma menampilkan perusahaan-perusahaan mau di benchmark, itu justru pekerjaan harian kita itu mengikuti progres mereka, perusahaan-perusahaan yang sedang kita benchmark itu, mulai dari market kategorinya, subkategorinya, Hmm. R&D produknya, kemudian jaringan pemasarannya, kemudian pembuatan struktur organisasinya, penyusunan SOP-nya, oh banyak banget Pak yang bisa diadopsi Hmm. gitu. Asalkan sudah punya benchmark gitu. Tapi kalau kita Lebih betul-betul prefer ke Toyota sih, Pak. oh ke Hmm. Toyota ya, Hmm. Dan dia manufaktur juga kan. iya iya. Manufaktur sekalian pemasaran kan dia itu. Toyota Motor, Toyota kan luas ya. Oh, pemasarannya beda-beda ya, kayak Auto 2000 gitu ya. Kan itu Mas ATPM Motor. ya, itu kan ATPM ya, Apa itu ATPM, Pak? agen tunggal pemegang merek. Itu ya. Ya jadi mereka kan membuat PO, PO ini asosiasi negatif ya. Ya, ya, ya. Bentar. Eh, BO itu kepanjangannya Business Opportunity. Jadi mereka itu kan bikin konsep dulu kan, bikin konsep bisnis, Mm-mm. bisnis bisnis agensi atau distribusi. Mm-mm. Nah, kemudian mereka tawarkan ke perusahaan yang mau bermitra dengan Toyota, tapi menggunakan standar Toyota. Nah, Auto 2000, Mas Moko, kemudian Bosowa, Bosowa, Kala, Kala Group itu kan ngambil pasarnya masing-masing. Misalnya kayak Bosowa itu kan Indonesia Timur tuh kuat sekali ya. Dia memegang merek penjualan Toyota untuk Indonesia Timur. Jadi Mas Moko nggak boleh jualan ke sana. Iya, iya. Makanya kaget kemarin saya waktu ke Solo itu, Pak. Saya cari-cari Auto Kenapa? 2000 kok nggak ada. Soalnya kan di Nggak Lampung. ada. Giliran saya Indonesia tahu. Indonesia Barat
Indonesia Barat kan Auto 2000. Di Hmm, area tengah ini kan miliknya Nasmoko gitu. iya kaget saya. Padahal dekat hotel Ya. itu Nah, Nasmog. Nasmoko itu bukan miliknya Toyota, Hmm, tapi semua standar kerjanya standar Toyota. hmm, Sehingga apa dia pun siap di audit menggunakan auditnya Toyota. Nah, dan dia tidak boleh menjual produk lain selain produknya Toyota. Nah, hmm, itu. Makanya yang disebut dengan ATPM itu, Pak. hmm. Agen tunggal merek. Agen tunggal pemegang merek, iya. Nah, cuman ada ada juga yang industri manufaktur kendaraan bermotor tapi tidak ATPM. Kayak Suzuki kayaknya juga nggak ATPM. Ya, ya, ya. Beda dia, Pak. Iya, Beda jadi beda eh, tangkai. kayaknya kayaknya Wuling juga bukan ATPM. Dengan tidak menerapkan ATPM, Hmm, maka akhirnya standarisasinya kan hmm, jadi terlalu melebar. Akhirnya nggak standar itu jadinya. Kayak Pertamina itu jualan apa SPBU apa bisnis opportunity-nya itu kan jualan retail BBM hmm, dengan merek Pertamina. Tapi kepemilikannya itu kan menggunakan beberapa standar itu. Ada Koko, ada Dodo, ada Kodo, ada Doko yang itu em, akhirnya nggak standar gitu. Kita kalau ketemu di SPBU tertentu masih jualan jirigen masih banyak kan. hmm. Itu meskipun secara undang-undang pelanggaran. Ya, ya, ya. Dan itu bukan tanpa diketahui Pertamina, sebetulnya sangat-sangat diketahui. Iya, iya. Ya, kalau mau mengadopsi seperti itu, Toyota misalnya yang dipertajam, ini Pak, bagaimana Toyota membangun eh, kemitraan dengan para agen atau distributornya itu. Kan dia eh, itu kayak bengkel servisnya itu, misalnya untuk pengecatan dia gandeng Hmm, bengkel cat tapi dengan standar Nasmoko. ya, ya. Nasmoko menggunakan standar Toyota. Nah, termasuk pembayarannya. Jadi saya ada beberapa temen tuh yang sampai kolaps bekerja sama dengan Nasmoko itu karena pembayarannya lama. Oh, Sebagai vendor ya, artinya misalnya ada customernya Nasmoko beli Toyota, hmm, kemudian servis, di servis itu direkomendasi untuk atau mendapatkan asuransi cat karena hmm, dia ada lecet-lecet atau apa, rusak lah gitu. hmm. Nah, kemudian dia dijadwalkan untuk cat. Kan yang mengerjakan bengkel cat, rekanan Ya, Nasmoko. Nah, nanti bengkel cat kan mengklaim pekerjaan ke Nasmoko. Nasmoko Nah, ke Toyota, Nasmoko, enggak, Nasmoko kan bayar ke bengkel cat. bengkel catnya itu. Nah, bayarnya itu lama, Hmm, prosesnya lama. Dan eh, lamanya ini juga berpotensi fraud gitu. betul. Ya, artinya sekuat-kuatnya sistem yang dibangun, tetap tetap akan ditemukan celah. Hmm, Nah, apalagi yang nggak punya sistem gitu. Ibarat benar. kita gini, Pak. Kita misalnya anggap aja menggunakan sistem absensi, absensi real time.
datang langsung absen. Yang ada sistemnya aja masih ada celahnya. Ya, Apalagi tanpa ada sistem, nggak ada absensinya. Lebih lebih mudah lagi diakalin gitu. betul betul. Di tempatnya Pak Dharma ada juga sudah kayak sistem absen. Sudah Pak, bikin Pakai apa Pak? fingerprint. Fingerprint. Hmm. Oke. Ya, itu kan salah satu contoh kita mau mengukur dengan sistem. Kan dengan itu kan kita jadi tahu mana yang apa, mana yang tepat waktu, mana yang geser, mana yang apa nggak masuk dan sebagainya. Hmm. Nah itu baru absensi, belum yang lainnya Pak. Banyak Karena banget. misalnya, iya betul, kayak misalnya bikin prospek, menyusun Hmm. list building calon customer. Berarti kan bisa dibikin sistem kan Pak. Misalnya setiap hari mengumpulkan 20 sampai 50 calon customer. Hmm. Hmm. Baru mengumpulkan tuh Pak, belum menghubungi. Nanti menghubungi setiap hari minimal 10 atau 15 yang dihubungi. Hmm. Hmm. Ada yang menghubungi via WA, ada yang sales call. Oh, wow. Nah, Fun word-nya banyak. semakin kebayangan Pak. Dan itu kan selama ini di dilakukan Pak Dharma kan secara spontan ya, karena itu sudah rutin gitu. Ya, betul. Dan otomatis nggak maksimal. Iya, karena waktunya terbatas. Betul. Artinya begitu Pak Dharma ada distraction, katakanlah ada tamu, ada Betul. urusan keluarga, ada ini pasti pasti Udah, stop. ter- terdistract kayak stop gitu, malah nggak masuk kerja itu. Gitu kan. Betul. Kan gitu. Nah, Betul. padahal urutan-urutan itu kan semua bisa di sistem, Pak. Tapi kebayang ya, Pak ya. Bayang sih, Pak. Bayang asli, Pak. Ya, saya juga bisa bayangkan, Pak, dari kecil kan awalnya memang udah semuanya dikerjain lah. Waktu pertama-pertama, bahkan merangkap jadi sopir pun ya, udah Ya, udah pertama-tama. ngalami ya. Iya, Iya, sekarang perlahan-lahan kan mulai ini. iya, Cuma kan betul. sekarang udah tahu step-stepnya ya, tinggal gerak cepat aja gitu. Memang Iya, ada arah ke sana sebenarnya, Pak. Cuma kan iya, terbatas ini tadi kan. Dengan ini sih ya, berarti tinggal mematangkan ini, planning ini sebenarnya, Pak. Kalau udah oke. betul. Bet- Ya kan waktu misalnya delivery disupiri sendiri sampai akhirnya Pak Dharma memutuskan rekrut rekrut driver itu kan ada satu titik yang membuat wah kayaknya nggak sanggup lagi nih kalau dikerjain sendiri kan gitu ya. Nah Mm-mm. ya sama Pak, apa yang kita obrolin tadi itu seperti itu. Jadi kita akan menemukan satu titik yang kita wah kayaknya nggak bisa sendirian dan Hmm. memang pasti kita nggak bisa sendirian. Hmm. Jadi cara memutuskan dari nyupir sendiri sampai rekrut driver itu sama seperti itu, Pak. Cara memutuskan nambah orang apa enggaknya itu. Ya, cuma kan itu udah karena udah mentok ya, Pak ya udah nggak ada Iya, jalan keluar lagi. sama. Ya, sebetulnya sama. Kemarin kan sebetulnya isu awalnya Pak Dharma kan pemasaran sudah mentok gitu kan. Hmm. Hmm. Eh ingat ya, Pak, waktu kita ngobrol pertama itu. Kayaknya Ya, apa pemasaran mau digedein lagi kok rasanya sudah mentok gitu. Ini nah apa harus belajar digital marketing seperti apa bikin riset kata kunci, bikin artikel, atau ya. belajar coding sekali, belajar coding sekali sampai kita jangan, oh, emang masih ada waktu ya untuk coding-coding itu, Aduh, benar benar benar. gitu.
Nah, akhirnya kan kita menemukan pilihan bahwa ada wilayah yang nggak bisa digantikan sama sekali. Dan itu satu-satunya yang bisa mengeksekusi ya tinggal kita, Pak. Nanti kalau sudah ada bisa penggantinya ya kita segera cari pengganti, Pak. Hmm, hmm. Ya, udah Misalnya itu. ngajar, misalnya ngajar Pak Dharma yang paling menguasai produksi atau menguasai produk. Kalau Pak Dharma tidak sering ngajarin karyawan, ya mereka nggak pernah tahu produk yang benar seperti apa. Tapi mungkin suatu saat ngajar aja itu menghabiskan waktu terlalu banyak sehingga ah, mending rekrut satu orang pengajar yang kerjanya ngajarin, nah gitu. Hmm, hmm. Iya. Kemarin itu ya Pak ya punya punya 3 bisnis itu aja karena kan cuma ngambil kulit-kulitnya aja kan. Terasa Iya, kayaknya dikit amat ya karena memang income-nya kan kecil ya nggak dapat. iya, Tapi bisnisnya ada 3. Setelah saya belajar ini Pak untuk ngembangin satu bisnis aja kayaknya besar sebenarnya dan betul. waktu kita itu pasti nggak cukup untuk ngembangin Nggak satu cukup. apalagi megang Iya, 3. betul Pak. Ya saya udah Betul. berpikir waduh belum lagi ini belum lagi ini. Jadinya Iya Pak. padahal bisa besar sebenarnya cukup satu aja fokus bisa besar. Iya. Benar-benar. Bahkan saya waktu diskusi apa tuh dengan PMA Jepang juga ya di Indonesia, itu kan dia salah satu suppliernya produsen-produsen mobil. Dia hanya memproduksi kelistrikannya mobil, harness. Ya, istilahnya itu harness. Istilah produknya itu. Cerita kenapa Jepang itu tidak serta-merta langsung men-switch apa produk mobilnya itu menjadi mobil listrik. Hmm. Ternyata ada pembelaan dari apa industri di Jepang itu mereka membela para perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah spesialis. Jadi ada perusahaan itu memang hanya memproduksi baut aja, Pak. Hmm. Baut atau memproduksi mur aja. Dia bukan karena nggak bisa memproduksi yang lain, tapi hanya mensuplai baut dan mur ke seluruh apa perusahaan mobil atau kendaraan, itu aja dia sudah kewalahan. Sehingga apa, di benak saya pun nggak kebayang waktu itu gitu. Kok bisa ya ada perusahaan hanya itu dan bisa hidup, bisa apa terus Hmm. diproduksi. Ternyata ketika dia hanya fokus di situ, mensuplai banyak produsen mobil, ya dia hidup. Nah, pengusaha-pengusaha ini sama pemerintah Jepang itu dibela. Kalau langsung di switch ke listrik, akan banyak sekali perusahaan-perusahaan mitra kecil itu yang akan tutup karena eh, spare part-nya sudah nggak kepake lagi. Maka pemerintahnya pun menyiapkan ekosistem yang untuk mobil-mobil listrik. Dan itu di bagian itu mungkin menjadi salah satu kelebihan negara Jepang dari negara kita gitu tentang pembelaan ke industrinya industri dalam negerinya itu. Hmm. 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 Pembelaan di Indonesia salah satunya yang sekarang sedang naik itu kan penempatan apa itu bahan baku lokal ya. Bahan baku lokalnya kan digedein. Jadi Hmm. kalau ada Oke. pabrik-pabrik manufaktur dari luar negeri Tapi teori itu eh, dia harus melibatkan bahan baku lokalnya sekian persen gitu. teori Itu Pak. kan pembelaan juga ya. Teori Pak. Teori. Kenapa? Oh iya teori. Ya minimal itu Ya. jadi pencitraannya pemerintah lah ya. Dengan tingkat apa namanya? Apa
tingkat komposisi dalam negeri, Pak. Iya, Tapi dibayar ternyata. iya, iya, ya minimal itu pencitraannya nyampe ke saya gitu. Aduh. Iya, tapi ya tadi ini yang cerita teman-teman yang kerja di di ya di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Mm-mm. Kebetulan di Jawa Tengah itu ada perusahaan Jepang namanya Yazaki Group, itu produsen harness yang dia mensuplai kelistrikan mobil itu di berapa merek ya? Jepang itu semua, Eropa sebagian, Amerika sebagian. Jadi kayak Mazda, Toyota, Kia, apa Hyundai, terus Eropa itu BMW, terus apa eh, Amerika itu Chevrolet. Itu kelistrikannya yang nyuplai ya perusahaan ini gitu. Hmm. Dan dia dan dia hanya ngurusin kelistrikan aja. Jadi sama kayak Pak Dharma misalnya ngurusin papan tulis aja. Tapi kalau apa mensuplai semua sekolah dan semua kantoran, ya gede banget. Asli, Size-nya Pak. gede banget. Iya. Ini kan waktu itu kan baru kejawab pada saat kita bahas di nomor 4 ini kan, Pak. Topik ya. Iya, how big is the market gitu. Mm-mm. Kita ngurusin yang satu ini aja nggak rampung-rampung gitu. Bener, bener, Pak. Apalagi lari ke plafon, apar. Iya, ini mau berapa lama ini? Apa, Hidup kita mau hidup kita mau berapa lama? apa gak rontok rambut? Iya, Oke, tapi oke. justru disitulah jadi lahir visi yang besar, Pak. Gitu. Mhm. Dari situlah lahir visi yang besar. Karena kalau nggak dibangun dari situ, kita nggak pernah menyangka kalau pekerjaan kita itu pekerjaan besar gitu. Hmm. Betul, betul, Pak. Mungkin ada pertanyaan, Pak, sebelum kita closing ini karena ini kalau nggak diselesaikan satu persatu nanti banyak tambahan lagi Ini aja umpannya dulu, nih. Pak. Ini aja dulu. Iya. Makanya kemarin sempat saya tawarkan kan misalnya, Pak nggak harus tiap hari gitu. Yang penting ada waktu untuk mengeksekusi terus kita review. Karena kalau kita sekedar ngejar pertemuan, kayaknya banyak hal yang nggak bisa uh, Hmm. eksekusi. Memang memang butuh waktu Ini ya. karena Kalau mepet di juga sih, Pak. Selasa, Rabu, Kamis. iya iya betul Dan betul. gitu. Kalau enggak ya nanti dibuat gitu. Kalau ini ya, kan pas lagi banyak Iya tugas itu ya boleh Pak ya. boleh. Tapi kalau Selasa memang Kamis udah juga tinggal boleh. pemeriksaan ya nggak ada masalah. Ya ya. Sebetulnya tugas-tugas ini, kalaupun misalnya ada kendala, bisa juga didiskusikan di Betul. grup itu, Pak. Jadi, misalnya Pak Darma butuh contoh dokumen yang kita punya ataupun yang apa, sebetulnya kalau urusan contoh sih sebetulnya berlimpah banget ya, dokumen atau cuman akhirnya mau dibikin hidup apa garing itu, Pak, dokumennya. Kayak kemarin Nggak waktu apa-apa bikin sih Pak. Jadi mungkin gini loh Pak. Kadang-kadang kan pikiran kita ini buntu nih lari kemana lari kemana. Tapi kan iya, kayak saya kan udah tahu frameworknya seperti apa kan. Tapi kadang-kadang iya. kalau misalnya ada sumber-sumber filenya, kalau memang ini bisa jadi bahan ini sih Pak masukan. Kalau memang ada sih. Justru ya, justru saran saya setelah kemarin sudah memilih benchmark Hmm, itu yang dikejar dokumen-dokumen yang hmm, diterbitkan oleh benchmark itu gitu. Kalau perlu nanam orang atau nyari tahu orang dalam gitu. Karena mungkin hmm, tidak semuanya bisa dipublish, tapi apa kalau kami metodenya begitu. Misalnya apa waktu itu kita mau bikin apartemen hmm, karena ada tanah luas lah yang kita sempat akuisisi itu mau dibikin apartemen
kita nggak punya pengalaman sama sekali tentang apartemen. Hmm. Kemudian kita cari apartemen yang berhasil di Semarang. Kita cari orangnya, ketemu yang punya. Terus kita minta janjian ketemuan. Hmm. Kita Hmm. minta, terus kita mengajukan jadi murid. Hmm. Jadi artinya eh, kita minta izin untuk diizinkan bertanya-tanya seputar bisnis apartemen. Tapi mau ya mereka kayak gitu ya, Pak ya? Asal kita punya itikat baik dan saya kira banyak yang mau, Pak. Banyak yang mau sepanjang apa istilahnya tidak dalam rangka apa Jadi ya? kan Tidak itu kan bisa jadi kompetitornya kan seharusnya. betul, tapi kan akhirnya para senior itu juga butuh tempat berbagi ya. Artinya mereka kadang mungkin punya kebahagiaan tersendiri ketika dia punya punya binaan atau murid yang bisa dibantu gitu. Kan tidak semuanya juga orang-orang yang kapitalis ya. Salah satu contohnya ya kayak Pak Faris ini lah ya. Saya bener-bener, ya, maksudnya belum tentu dapat gitu loh Pak di tempat lain juga yang kayak gini. Jadi Ya, merupakan satu kebanggaan ya Pak ya. enggak begini Ngajarin Pak, saya. karena kami itu kan pernah mengalami yang sangat gak enak ya. Bahkan Hmm, guru kami waktu yang kemarin saya ceritakan itu, yang beliau pernah jatuh di hmm. angka 62,5 miliar, itu kenapa beliau mau bantuin para pengusaha yang jatuh? Itu karena beliau tahu rasanya jatuh gitu. Hmm. Rasanya jatuh itu tidak enak gitu. Jadi ketika melihat orang lain jatuh itu ya kita terpanggil juga untuk bantuin. Ya, ya. Nah, karena mungkin kita sama-sama nggak tahu, mungkin suatu saat malah kita juga yang jatuh gitu. Kita Hmm. jatuh di level yang selanjutnya kan kita Hmm. sama-sama nggak tahu. Mungkin masih waktu awal-awal. Dulu kita itu memulai itu dari urunan komputer loh Pak. Hmm. Urunan komputer. Terus apa warnet itu didirikan di ruang tamunya teman salah satu investor. Kemudian apa hampir semua pemegang saham itu menahan diri nggak ada yang ngambil dividen. Hmm. Artinya sudah invest, sudah ini nggak dapat bagian, teman-teman operator, teman-teman manajemen gajian, pemegang saham nggak punya gaji. Hmm. Gitu. Ya, ya. Hmm. Hmm. Gitu. Ya itu kita alami. Terus ada masalah dengan mitra ketemuin. Nah, masalah-masalah yang kita hadapi itu kan sesuatu yang nggak enak, Pak. Nah, Hmm. terus Hmm. ketemu apa ibaratnya pengusaha lain atau pedagang lain atau pemain lain yang sama-sama punya masalah itu kan kita langsung kebayang zaman kita nggak enak itu. Hmm. Saya dulu waktu tahun 2000 berapa ya, masih belasan lah, awal-awal tuh sering keluar masuk lapas, sering Hmm. keluar masuk lapas. Dan di situ kan saya posisi sebagai psikolog, ya, sebagai psikolog. Nah, ketika di dalam lapas itu kan saya ketemu orang-orang yang kalau dalam logika kemanusiaan itu, ini kayaknya nggak mungkin orang ini bersalah. Hmm. Logika kemanusiaan ya. Kalau logika hukumnya kan mungkin dia terbukti bersalah, tapi dalam logika hukum belum tentu logika kemanusiaannya jalan gitu. Ya, ya. Ya, berapa banyak orang-orang yang mungkin dijebak ya karena apa? Nggak tahu apa yang ditandatangani atau nggak tahu apa yang Hmm. ditemenin gitu, diajak kemana gitu misalnya, ya nemenin aku ke mall gitu, beli sesuatu ternyata yang dibeli ada narkobanya misalnya gitu, terus dapat terciduk. Nah, itu ketemu hal yang begitu tuh saya sering banget, Pak. Jadi saking seringnya itu sampai apa namanya, ya ini apa yang kita alami hari ini cuma pilihan pilihan nasib dan takdir aja gitu. Hmm. Hmm. Karena kita sudah berusaha sebaik mungkin katakanlah tadi ya beberapa pihak yang sempat terlibat kasus narkoba dan hukumannya berat waktu itu. Kalau menceritakan ke saya itu dia
hanya nemenin aja, bukan bukan sebagai pengguna dan pengedar. Tapi ternyata di logika hukum itu kalau ada pembelian bersama itu eh, dikategorikan bandar atau apa gitu. Kalau kalau belinya itu sendirian, nah itu bisa pengguna yang itu perlu direhabilitasi dulu. Nah, itu saya juga baru tahu di sana. Sehingga orang-orang yang eh, tidak bersalah pun akhirnya dinyatakan bersalah. Karena tidak Hmm. sedikit itu ada yang terlibat kecelakaan, misalnya nggak sengaja nabrak pengguna jalan gitu ya, terus dikasuskan, kemudian masuk penjara. Padahal supirnya ini kan bukan berarti orang jahat kan. Ya, betul. Ya, karena yang namanya kejadian musibah di lalu lintas itu juga sesuatu yang ya 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 takdirnya begitu. Eh, kita sama-sama nggak pengen tapi kejadian. Makanya di pertanyaan 1 sampai 5 kemarin tuh Pak, pertanyaan 1 sampai 5 yang di apa Vision. question to create through vision itu, Hmm. kita semua pasti punya pengalaman yang tidak menyenangkan yang Hmm. hari ini mungkin men-trigger kita untuk melakukan sesuatu yang benar menurut versi kita ya, tentunya menurut versi kita, karena apa yang kita anggap benar belum tentu orang lain menganggap benar ya. Nah, yang itu kalau bisa diurai satu persatu dengan kayak kemarin saya kirim apa, pertanyaan-pertanyaan itu, minimal kita itu punya eh, kita bisa tahu obor atau BBM utama kita itu di bagian mana nih. Jadi pas Hmm. kita lagi slow down atau lagi capek, lagi lemes, lagi jatuh, cara membangkitkannya itu di tombol yang sebelah mana nih? Di hot button sebelah mana? Misalnya nih, orang yang sering sakit, sering sakit, kemudian diberikan karunia sembuh. Pasti muncul dalam benaknya dia nggak pengen sakit lagi. Hmm. Nah, yang ini bisa jadi men-trigger untuk entah itu mengkonsumsi dengan makanan yang sehat, atau memperbanyak olahraga, atau ikut gym, ikut join di member di apa gym tertentu gitu. Yang itu mungkin buat orang lain melihat, kok bisa ya gitu, kok bisa ya jadi bersemangat begitu ya orangnya ya, padahal mungkin dulunya kita tidak mengenal dia itu orang yang energik, tapi dia menjadi orang yang sangat energik pasca sakit. Nah, ternyata dia Hmm. punya ada triggernya, punya masa lalu yang tidak menyenangkan tapi terjadi, Hmm. dan dia mengenali apa aja yang pernah ditoleransi yang hari itu menjadikan dia eh, mendapati yang tidak menyenangkan itu. Hmm. Itu Hmm. kan pertanyaan-pertanyaan kemarin tuh Pak, yang Ya, ya, ya. yang saya kirimkan itu. 45 question. Iya, maka itu pertanyaan-pertanyaan fundamental memang. Di bisnis juga waktu itu guru saya ngasih pertanyaan-pertanyaan fundamental gitu. Sehingga sejatuh apapun kita itu kita masih bisa bangun lagi gitu, atau berusaha bangun. Itu sih Pak. Sip, sip. Oke, Pak. Mungkin gitu untuk sementara ini. Ya, Umpannya masih Pak. banyak. Iya, ya. Ini aku Ini langsung saya khawatir kebanyakan kebanyakan umpan. Anu, numpuk kalau kayak. kalau saran saya sih gini Pak, kalau memang Pak Dharma kesulitan menyelesaikan umpan sendirian, itu saya sarankan melibatkan tim. Hmm. Jadi mungkin eh, timnya Pak Dharma diundang, kemudian diajak brainstorming sebentar untuk apa umpan-umpan yang mau dikerjakan itu. Habis Hmm. itu didelegasikan siapa yang mau bisa menyelesaikan itu. Karena mungkin ya tadi kayak bikin kuesioner, bikin apa, menyebar kuesioner, mereka menganalisis datanya kan sebetulnya tidak harus Pak Dharma sendiri gitu. Betul, betul, Pak.
Oke. Ya, mungkin begitu untuk pertemuan hari ini, Pak. Siap, Pak Semoga ada Faris. manfaat. Semoga Pasti ada banyak manfaatnya. banget. Banyak banget manfaatnya, Pak. Karena ini Aduh. ob- obrolan pagi yang mestinya ringan jadi berat ya, Pak. Gak ada masalah, Pak. Ya, Ini justru banyak ini. Ah, iya, yang bikin melek lah. Jadi mulai ke iya. matanya. Oh, di sini titik-titiknya. Oke, oke, mungkin itu dulu. Saya mohon izin pamit dulu, Pak. Oke, terima Web kasih Zoom. banyak ya, Ya, Pak dan Faris. ya terima kasih Pak Dharma. Selamat pagi. Ya, pagi Pak Faris.